Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid Hafizullah Ta'ala. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah tentang hakikat dunia. Ya. Nah, kata dunia itu sudah menjadi bahasa kita yang diserap dari bahasa Arab, yaitu ad-dunya. Nah, di dalam bahasa Arab ad-dunya itu punya dua pengertian. Yang pertama disebut dengan dunia karena lidunuwihi, karena dekatnya. Artinya kenikmatan dunia itu dekat dan akan hilang, yaitu dengan kematian. Nah, kemudian yang kedua, ya, dunia disebut dengan dunia karena lidanihi, karena kehinaan atau kerendahannya. Sehingga Nabi SAW itu pernah memberikan satu perumpamaan, dunia itu apa? Lebih rendah dari bangkai seekor kambing. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Dengan dunia. Walaupun demikian, ya, yang namanya dunia itu dipenuhi dengan apa? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik, ya, jiwa manusia. Bukan hanya itu saja, yang namanya manusia itu apa? Diberikan fitrah untuk senang dengan yang namanya perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Telah dihiasi, ya, di dalam diri manusia itu apa? Kesenangan, ya, terhadap apa? Perhiasan dunia, seperti, ya, istri, ataupun juga anak-anak, ataupun juga apa? Harta. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman bahwasannya manusia itu memiliki kecintaan terhadap dunia yang sangat besar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif Hafizullah Ta'ala mengatakan, ya, ketahuilah bahwasannya ketercelaan dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW itu tidak kembali kepada waktu di dunia, yaitu apa? Malam ataupun siang yang silih berganti sampai dengan hari kiamat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, malam dan siang itu apa? Ya, khilfatan, sesuatu yang, ya, silih berganti. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang, ya, mempergilirkan antara malam dan siang, dan itu ada pelajaran bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan disebutkan di dalam sebuah atsar, ya, inna hadzal laila wan nahara khazanatan fanzuru ma tasna'una fihima.
Yang namanya malam dan siang itu apa? Ibarat dua perbendaharaan. Maka perhatikanlah apa yang kalian lakukan di kedua waktu tersebut. Nah, kemudian Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "Ma min yaumin illa yaqulu ibnu Adam qad dakhaltu 'alaika al-yawm wa lan arji'u ilaika ba'da al-yawm fanzur madza ta'malu fiyya fa idan qadatuha summa yakhtimu 'alaihi fala yafukku hatta yakuna Allahu alladhi yaqdihi yawmal qiyamah." Nah, Imam Mujahid mengatakan tidaklah dari satu hari, ya, kecuali apa? Ya, hari itu mengatakan, wahai manusia, ya, aku telah masuk kepada kehidupanmu, maka wajib bagi kalian pada hari ini, di mana aku tidak akan kembali lagi kepadamu setelah hari ini, maka perhatikanlah apa yang engkau lakukan pada hari ini tersebut. Kalau engkau melakukannya, ya, ataupun melewatinya dengan sia-sia, kemudian engkau menutup, ya, waktu ataupun hari-hari itu, ya, tanpa hal yang bermanfaat, maka ya waktu itu tidak akan bisa berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan waktu itu berhenti pada hari kiamat. Ya, artinya apa? Yang namanya malam siang terus silih berganti. Tidak ada yang bisa untuk apa? Memberhentikannya. Tidak ada yang bisa untuk menahannya. Ya, sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, ya, berhentinya siang dan malam itu nanti pada hari kiamat, ketika terjadinya kiamat. Nah, tetapi apa? Bagaimana manusia itu melewatkan hari-hari tersebut? Apakah dia betul-betul bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut, atau justru dia menyia-nyiakan dan yang namanya hari itu tidak akan apa? Kembali kepada kehidupan kita. Nah, sehingga sebagian ulama mereka membuat senandung ataupun bait syair, innamad dunya ilal jannah wan nar tariquh. Dunia itu untuk menuju surga ataupun neraka ada jalannya. Jadi kalau di dunia itu apa? Jalan menuju surga ada, jalan menuju neraka juga ada. Ya, tinggal bagaimana kita memilihnya. Ya, seperti itu. Wal layali muttajirul insan. Nah, malam-malam hari itu adalah apa? Ibaratnya seperti barang dagangan, ya, seorang manusia. Artinya pada malam-malam hari itulah sebetulnya seharusnya, ya, seorang manusia memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayyamu, ya, dan hari-hari, ya, adalah sukun, ibarat seperti apa? Pasar di mana kita melakukan jual beli dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka yang namanya waktu itu sebetulnya adalah modal bagi seorang hamba. Ya, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatan fil jannah, maka akan ditanamkan baginya, ya, nakhlah, sebuah pohon kurma di surga. Ya. Hanya sekedar mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Tidak menggunakan tenaga, tidak menggunakan biaya, ya, tetapi berapa banyak orang yang justru apa? Terlewat dari, ya, keutamaan yang besar ini. Hanya dengan mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Terkadang orang, ya, berharap sesuatu yang besar, tetapi apa? Hal-hal yang kecil justru apa? Terlewat.
Ya, bahkan bisa saja hal-hal yang kecil itu justru apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya berapa banyak orang yang ingin melakukan yang besar mungkin punya kendala. Oh, kendalanya karena apa? Tidak mampu. Kendalanya karena apa? Tidak memiliki ya dana dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang kecil yang sebetulnya apa? Bisa dilakukan, tapi dia punya keutamaan yang sangat besar, seperti ketika seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Ya. Nah, kemudian salah seorang ya orang soleh ya. Jadi idza athqala nas fil julusi indahu. Jadi ketika dia merasa berat kalau apa duduk berkumpul cuman hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Ya. Dia mengatakan ya amma turiduna an takumu inna malaka syamsi ya yajri la yaftu. Ya, sebetulnya apa? Saya ini apa? Ingin pergi ya dari kumpulan yang ya di dalamnya hanya obrolan apa? Hal-hal yang sifatnya mubah. Ya. Dia mengatakan karena malaikat yang ditugaskan ya untuk memutar ya matahari apa dia terus berjalan dan tidak pernah apa berhenti. Maknanya apa? Ya banyak orang yang justru menyia-nyiakan waktu. Ya, di mana waktu terus berjalan. Ya, seperti itu. Sehingga banyak orang yang menyesal ketika apa? Ya, pada masa mudanya dia belum mendapatkan hidayah. Tapi setelah masa tua dia sudah mendapatkan hidayah, kemudian menyesal. Ya, kenapa masa mudanya itu apa? Dihabiskan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Ya. Nah, bahkan ada seseorang yang berkata kepada salah seorang ulama, ya, qif ukallimuka. Ya, sebentar saya ingin bicara dengan ya, dan pembicaraan itu pembicaraan yang sifatnya mubah, pembicaraan tentang dunia. Ya, maka ulama itu mengatakan ya auqif asyams. Ya, kalau kamu berbicara coba apa? Berhentikan dulu matahari. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita berbicara dengan hal-hal yang sia-sia sementara apa? Waktu terus berjalan, matahari terus berjalan, maka apa? Kita akan kehilangan sesuatu yang banyak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketercelaan dunia itu bukan pada waktu ya siang dan malamnya. Demikian pula ketercelaan dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bukan pada tempat dunia, yaitu apa? Bumi. Ya, bukan pada apa yang ada di atas bumi seperti gunung, lautan, sungai, ataupun juga apa? Ya, tempat-tempat yang lainnya. Karena itu semua adalah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana semua yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk manusia untuk memanfaatkannya. Ya, dengan catatan pemanfaatan itu sesuai dengan ya apa yang disebutkan di dalam syariat. Pemanfaatan itu sampai pada titik di mana dia ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada titik di mana dia mengakui kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanyalah ketercelaan dunia itu kembali kepada perbuatan manusia yang terjadi pada kehidupan dunia. Ya, kenapa? Li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu aqibatuh. Karena keumuman ya ataupun kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak sesuai dengan akibat yang terpuji dari perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. I'malu annamal hayatud dunya
la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwasanya apa? Kehidupan dunia itu pertama la'ib. Ya, la'ib itu artinya apa? Hanya main. Lahwun sia-sia, wazina dan perhiasan. Serta apa? Tafakhurun bainakum. Ya, kalian itu saling berbangga dengan apa? Dunia. Dan saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Ya, ayat ini tidak menyebutkan istri ya. Hanya anak. Ya, jadi memperbanyak apa? Anak. Jadi kalau orang anaknya banyak itu apa? Ya, bangga seperti itu. Ya. Nah, inilah sifat daripada apa? Dunia yang disebut dengan sesuatu yang ya bisa mengakibatkan perbuatan manusia itu apa? Menjadi tercela. Ya, karena dunia itu adalah ya senda gurau, sia-sia, perhiasan, ya, di mana perhiasan itu selalu apa? Ya, menggoda manusia, sehingga akhirnya apa? Ya, ingin memperbanyak, berbangga dan lain sebagainya. Nah, sehingga muallif hafizah ta'ala beliau menyebutkan bahwasannya manusia ya terhadap dunia itu terbagi menjadi dua. Ya. Jadi ada dua golongan manusia dalam menyikapi dunia. Yang pertama adalah ankara anna lil ibadi daran ba'da dunya lis-sawabi wal iqab. Jadi orang yang mengingkari bahwasannya setelah kehidupan dunia itu apa? Ada kehidupan. Di mana kehidupan itu apa? Ya, untuk diberikan pahala ataupun juga apa? Hukuman. Nah, mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-7 dan ke-8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Mereka yang mengingkari tentang kehidupan akhirat. Ya, walaupun secara fitrahnya tidak, manusia itu sebenarnya mengimani. Tapi karena fitrahnya itu tertutup dengan apa? Dengan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga apa? Seakan-akan ya dia mengingkari kehidupan akhirat. Bahkan mereka mengatakan hidup ini hanyalah apa? Ya, di dunia saja. Dan mereka itulah orang-orang yang ridho, senang dengan kehidupan dunia. Bahkan apa? Watma'annu biha. Mereka itu apa? Ya, tenang dengan perhiasan dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, maka mereka itulah tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka usahakan. Ya, sehingga waktu itu terasa kurang untuk mendapatkan apa? Dunia. Bahkan nanti apa? Waktu untuk beristirahat pun apa? Digunakan untuk mencari dunia. Ya, bahkan ketika orang terlelap tidur, mereka justru apa? Masih tetap giat untuk mencari apa? Mencari dunia. Seperti itu. Nah, karena apa? Mereka itulah yang mengingkari. Dan mereka itulah yang hamnya ataupun apa? Ya, tekadnya adalah apa? At-tamattu fid dunya, untuk bersenang-senang apa? Di dunia. Ya. Mereka punya semboyan, ya, semboyannya adalah apa? Ketika muda foya, sudah tua kaya raya, kalau sudah mati masuk surga. Ya,
Jadi yang mereka itu senang-senang saja. Yang penting apa? Ya setiap hari itu healing, ya, plesir kemana seperti itu. Ya, bahkan apa? Menghabiskan waktunya itu apa? Untuk menikmati kelezatan dunia sebelum apa? Sebelum mati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat ke-12, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar dengan hari kiamat, yatamatta'una, mereka itu bersenang-senang, wa ya'kuluna, mereka itu makan, kama ta'kulul an'amu, sebagaimana apa? Hewan itu apa? Makan. Yang namanya hewan itu, ya, apa namanya? Keinginannya adalah makan, kemudian kawin, ya, setelah itu apa? Tidur. Makan, kawin, tidur, makan, tidur, seperti itu. Ya. Nah, maka mereka itulah tempatnya apa? Neraka. Nah, ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah apa? Orang yang mengimani tentang kehidupan setelah mati, bahwasannya pada kehidupan tersebut ada pahala dan juga ada balasan dosa, tetapi apa? Mereka itu, ya, menisbatkan kepada pengikut para nabi dan rasul, ya, dan mereka terbagi menjadi tiga, ya, seperti kita ini, ya. Kita inilah umat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Muslim, ya. Tetapi nanti apa? Kita terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah zalimun li nafsihi, orang yang menzolimi dirinya sendiri dengan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita bisa apa? Bisa menilai, ya, kita ini berada pada kelompok yang mana? Kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang pertama adalah orang yang menzolimi dirinya sendiri, dan ini apa? Humul aksarun, yang paling banyak. Artinya apa? Mereka inilah orang-orang yang apa? Yang berdiri, ya, hidup dengan apa? Dengan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Ya, bahkan mereka ini adalah orang yang mendapatkan dunia bukan dengan cara yang dihalalkan, menggunakan dunia bukan dengan apa? Cara yang dibolehkan, sehingga dunia ini menjadi apa? Ya, tekad yang paling besar. Ya, yang penting cuan. Ya, kemana-mana pikirannya apa? Ya, cuan, seperti itu. Ya, bahkan nanti bisa saja apa? Ridho dan murkanya ini karena apa? Karena dunia, ya. Setia tidak setianya karena apa? Dunia, ya. Maka mereka itu disebut dengan ahlul la'ab wal lahwi waz zinah, ya, orang-orang yang bermain-main dengan dunia, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia, dan orang-orang yang senang dengan perhiasan apa? Dunia. Tetapi mereka beriman dengan kehidupan akhirat, tetapi apa? Itu hanya sekedar mujmal saja. Ya, tahu. Tetapi mereka tidak memahami maksud tujuan dari kehidupan dunia, ya, sehingga akhirnya apa? Mereka itu tidak mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan persiapan yang baik, tidak membekali. Ya, seperti orang yang sedang safar perjalanan, ya, dia tidak membawa bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Nah, golongan yang kedua disebut dengan al-muqtasid, yang pertengahan. Ya, dia mendapatkan ataupun memanfaatkan, menikmati dunia dengan sesuatu yang dibolehkan. Nah, ini kan masih boleh, masih halal, seperti itu. Ya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya,
Ya, bahkan dia apa? Wa amsaka li nafsihi zaid 'alal wajib. Ya, cukup yang wajib saja. Ya, yang sunnah apa? Ditinggalkan. Tapi dia apa? Ya, yatawassa'u bihi fit tamattu'i wa fit tamattu'i bisyahwati dunya. Dia bersenang-senang dengan syahwat dunia. Nah, maka apa? Bagi mereka tidak ada apa? Tidak ada hukuman. Artinya apa? Ya, memanfaatkan dunia itu satu hal yang boleh saja. Orang bekerja boleh mubah, orang berbisnis ya boleh mubah, orang misalkan ya mendapatkan uang itu sifatnya apa? Mubah seperti itu. Akan tetapi mereka apa? Yankusu darajatihim atau jaratatuhum, ya, derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, dia berkurang. Ya. Nah, maka apa? Disebutkan di dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laula an tanqusa min jannati khalafatkum fil lin 'ishukum walakin sami'tu Allah ya ayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Ya. Jadi seandainya dunia itu ya tidak mengurangi kedudukan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Saya tidak akan untuk apa? Ya, berinteraksi dengan kalian dalam kehidupan yang ya menyenangkan. Ya. Karena saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mencela sebuah kaum. Nah, celaan ini disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Adhabtum tayyibatikum. Jadi kalian telah bersenang-senang dengan ya kenikmatan dunia fi hayatikumud dunya, pada kehidupan kalian di dunia, wastabqum biha, dan kalian pun apa? Menikmati tersebut. Tetapi apa? Lalai dari kehidupan apa? Akhirat. Ya. Nah, ini yang sepertinya ya lebih cocok dengan kita. Kita ini masuk dalam golongan apa? Muktasib. Ya, seperti itu. Nah, ada yang ketiga yang disebut dengan as-sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka orang-orang yang memahami apa yang dimaksud dari kehidupan dunia. Ya, dan mereka beramal ya dengan apa? Dengan konsekuensinya masing-masing. Artinya mereka itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi kita di dunia itu untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Jadi dunia ini apa? Untuk menguji manusia siapa yang lebih baik apa? Amalnya. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 disebutkan wa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan kami telah jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini ya zinatan, sebagai perhiasan dunia. Tujuannya adalah untuk menguji mereka siapakah yang lebih baik apa amal. Ya, maknanya adalah apa? Ya, azhad fid dunya wa arghab fil akhirah. Ya, jadi zuhudlah dalam kehidupan dunia dan haraplah pada kehidupan akhirat. Jadi zuhud itu tidak berkaitan dengan orang itu miskin atau kaya. Tetapi zuhud ini berkaitan dengan bagaimana keyakinan seseorang bahwasannya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang dia miliki. Itu namanya zuhud. Bisa saja orang zuhud itu kaya, tapi dia apa? Memanfaatkan kekayaan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ada orang miskin tetapi apa? Tamak kepada harta. Tapi karena takdirlah yang menyebabkan dia apa? Menjadi orang miskin. Sehingga apa? Dia sangat terkagum-kagum dengan orang yang punya harta banyak, punya kendaraan banyak sebut. Ya, wah enak ya kalau seperti dia dan seterusnya seperti itu. Padahal apa? Semua orang itu punya masalahnya masing-masing.
Ya, hidup itu sepertinya apa? Sawang sinawang. Apa sawang sinawang ini? Ya, seperti itu hidup itu. Kayaknya enak seperti itu. Tapi sebetulnya apa? Ya punya masalahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Tetapi karena keinginan dunia itulah akhirnya apa? Ya kita apa? Berharap seperti mereka. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-8, "Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza." Ya, artinya apa? Semua perhiasan yang ada di muka bumi ini kelak akan kami jadikan di atasnya apa? Sa'idan juruza, menjadi kering dan menjadi apa? Tandus. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kenikmatan dunia itu apa? Cepat hilang, dekat. Ya. Bahkan apa? Dengan kematian maka kenikmatan itu akan apa? Hilang. Ya. Tidak terasa sekarang. Ya. Sudah ya menikah. Tidak terasa sudah punya anak. Tidak terasa sudah punya cucu. Tidak terasa ya sebentar lagi apa? Ya, akan mati. Ya. Seperti itu. Kan kadang-kadang kalau misalkan ada pengumuman berita kematian, ya, telah meninggal dunia dengan tenang, misalkan begitu. Ya, fulan-fulan seperti itu. Pasti pertanyaannya itu dua. Sakitnya apa atau umurnya berapa? Ya. Karena apa? Dalam pandangan kebanyakan manusia, yang namanya mati itu harus sakit dulu. Yang namanya mati itu apa? Harus sudah apa? Umurnya apa? Tua. Ya. Padahal bisa saja apa? Yang muda lebih dahulu daripada yang tua. Yang sehat bisa lebih dahulu daripada yang sakit. Ya. Ada pasien ya periksa ke dokter, kemudian divonis oleh dokter, wah ini penyakitnya berat ibu. Ya, kemungkinan ibu hidup tidak lebih dari setahun dengan penyakit seperti ini. Tapi apa? Biiznillah pasien ini tetap hidup walaupun sakit bertahun-tahun. Malah dokternya ya, ya, malah dokternya yang mati duluan seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang namanya mati tidak mengenal yang namanya apa? Tua, muda, tidak mengenal sakit ataupun sehat. Ya. Yang sehat bisa lebih dahulu daripada yang sakit, atau yang muda bisa lebih dahulu daripada yang tua. Ya. Nah, maka apa? Cukuplah bagi orang-orang yang mereka itu apa? Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, mereka itu apa? Seperti orang yang sedang safar, sedang perjalanan, di mana mereka berusaha apa? Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, untuk safar dunia saja harus berbekal, apalagi untuk apa? Safar menuju akhirat, maka harus lebih banyak apa? Berbekal. Ya, nah maka disebutkan oleh Nabi SAW, mali walid dunya. Ya, aku dan dunia itu apa? Ma'ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa taraka. Ya, seperti apa? Orang yang sedang melakukan perjalanan ya di atas tunggangan. Kemudian apa? Dia beristirahat sebentar di bawah teduhnya pohon. Ya, kemudian apa? Setelah itu dia akan meninggalkan. Yang namanya istirahat itu apa? Tidaklah lama. Istirahat itu sebentar. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Ibnu Umar radhiyallahu ya pernah berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil, atau 'abirus sabil. Jadilah di dunia itu seakan-akan engkau apa? Orang yang asing. Orang asing itu tidak punya apa? Siapa-siapa.
tidak punya kenalan, tidak punya saudara dan lain sebagainya. Orang asing itu pasti apa? Selalu waspada. Jangan-jangan ada orang yang ingin apa? Mencelakainya, seperti itu. Nah, itu orang asing. Atau abiris sabil, seperti orang yang hanya apa? Lewat saja. Ya. Hanya lewat itu apa? Ya sebentar saja. Ya, tidak lama. Nah, maka ketika ya niat untuk ya kita menikmati syahwat kita dengan hal yang mubah, tetapi niatnya adalah untuk menguatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan terhadap dunia ini menjadi sebuah ketaatan dan diberikan apa? Pahala. Ya. Saya bekerja supaya dapat uang, dengan uang saya bisa bersedekah. Saya misalkan bekerja berbisnis dapat uang supaya saya bisa apa? Umroh dan lain sebagainya. Maka niat seperti ini menjadi sesuatu yang apa? Diberikan pahala. Ya. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau dia itu hanya menikmati dunia yang sifatnya mubah saja, maka dia tidak apa? Berpahala. Apalagi kalau apa? Dunia ini menjadi satu wasilah untuk dia akhirnya terjerumus di dalam apa? Dalam dosa ataupun perbuatan maksiat. Ya. Nah, kemudian ada beberapa asar dari para ulama, ya, yang ini akan kita sebutkan ya di antaranya saja. Yang pertama adalah berkata Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan ni'matud dari dunya kanat lil mu'min wa dzalika annahu 'amila qalilan wa akhadha zadahu minha lil jannah wa bi'satad darul kanat lil kafir wa munafiq wa dzalika annahu dayya'a layaliyahu wa kana zaduhu minha ilan nar. Jadi sebaik-baik tempat di dunia ini bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah apa? Ketika dia beramal sedikit, kemudian dia mengumpulkan bekal untuk apa? Surga. Maksudnya apa? Ya dunianya sekedarnya saja. Ya, maka nanti di dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan ketika menceritakan tentang zuhud, ya. Jadi ada atau sebagian para ulama itu apa? Ya bekerja itu apa? Agar supaya tidak dikatakan oleh orang ini pengangguran. Ya, jadi ada kerjanya. Walaupun itu kerjanya apa? Hanya sedikit penghasilannya. Yang penting nanti orang enggak apa? Menuduh dia ini pengangguran. Tapi waktunya semuanya habis untuk apa? Untuk ya menuntut ilmu, untuk mengajar, untuk berdakwah dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Sejelek-jelek dunia adalah bagi orang kafir, orang munafik. Kenapa? Mereka itu menyia-nyiakan malamnya itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia itu menghantarkan mereka justru ke dalam apa? Neraka. Ya. Nah, kemudian ya, yang berikutnya disebutkan di dalam Musnad dan Sahih Ibnu Hibban dari Abi Musa dari Nabi SAW. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa atharu ma yabqa ala ma yafna. Ya, barang siapa yang dia itu cinta dunia, maka akhiratnya pasti akan apa? Terlalaikan. Dan barang siapa yang dia itu cinta akhirat, maka dunianya pasti apa? Terlalaikan. Maka dahulukanlah apa yang kekal daripada apa yang akan apa? Hilang atau binasa. Ya. Nah, bahkan ada ya ulama lain yang mengatakan, yaitu Wahab Ibnu Munabbih, ya, beliau mengatakan innamad dunya wal akhirati karajulin lahu imra'atan, ya,
Jadi dunia dan akhirat itu seperti orang yang punya dua istri. Ya, jadi dunia akhirat seperti orang yang punya dua istri. Idza arda ihdahuma, kalau salah satunya itu ridha, askhatal ukhra, maka yang lain pasti apa? Akan sembuh. Jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan, oh kita harus imbang dunia dan tidak. Yang namanya hati itu apa? Mesti condong kepada salah satunya. Imma condong kepada dunia atau imma condong kepada apa? Akhirat. Ya, tidak mungkin sama. Ya, bahkan Aun Ibn Abdullah mengatakan ad-dunya wal akhirah fil qalb ka kiffatil mizan. Jadi yang namanya dunia akhirat itu seperti anak timbangan. Yang namanya anak timbangan apa? Ma yatarajjah ihdahuma takhiful ukhra. Pasti ada sesuatu yang lebih berat. Ya, imma lebih beratnya kepada dunia, imma lebih beratnya apa? Kepada apa? Akhirat. Ya, jadi tidak mungkin dalam satu hati itu apa? Itu sama antara dunia dengan akhirat. Ya, sama seperti dalam satu hati itu tidak mungkin apa? Sama cintanya kepada apa? Kedua istrinya. Tidak mungkin. Ya, itu adalah satu hal yang sifatnya apa? Realita. Ya. Nah, sehingga apa? Terakhir disebutkan apa? Ada yang mengatakan kepada ya tabi'in, la antum aksarun amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahum kanu khairun minkum. Ya, kalian ini orang yang paling banyak beramal daripada apa? Sahabat. Tetapi kenapa kok mereka lebih baik daripada kalian? Maka jawabannya adalah kanu azhadu fid dunya. Mereka itu apa? Lebih zuhud ya dari dalam kehidupan apa? Dunia. Itulah yang membuat mereka lebih baik. Walaupun amalan tabi'in mereka lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, inilah ya pembahasan tentang masalah ya hakikat dunia. Ya, insyaallah nanti pembahasan kita tentang adrar hubbid dunia. Bagaimana bahaya daripada apa? Cinta kepada apa? Kepada dunia, insyaallah. Ya, untuk malam hari kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.